selamat datang di Sociology POV, Changing the Way We See Society. Mengapa masalah pribadi bisa menjadi masalah sosial? Bayangkan ada seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah, sudah mengirim puluhan lamaran kerja, sudah mengikuti berbagai wawancara, tetapi belum juga diterima. Orang-orang mulai berkata, mungkin dia kurang berusaha, mungkin dia kurang pintar, mungkin dia terlalu memilih pekerjaan. Mungkin benar, tetapi bagaimana kalau bukan hanya dia yang mengalami hal yang sama? Bagaimana kalau ribuan, bahkan jutaan orang mengalami kesulitan mencari pekerjaan pada waktu yang sama? Apakah itu masih sekadar masalah pribadi? Atau sudah menjadi sesuatu yang lebih besar? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat masalah dari dekat. Kita fokus pada satu orang, satu keluarga, satu kejadian. Cara melihat seperti ini penting, tetapi kadang-kadang gambaran yang lebih besar justru tidak terlihat. Sosiologi mengajak kita mundur beberapa langkah, bukan untuk mengabaikan individu, melainkan agar kita bisa melihat pola yang lebih luas. Pada tahun 1959, seorang sosiolog Amerika bernama C. Wright Mills mengajukan sebuah gagasan yang sederhana, tetapi sangat berpengaruh. Ia mengatakan bahwa kita perlu memiliki imajinasi sosiologis. Mendengar kata imajinasi, mungkin kita langsung membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Padahal bukan itu maksudnya. Imajinasi sosiologis adalah kemampuan untuk menghubungkan pengalaman pribadi dengan kondisi masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, melihat hubungan antara aku dan kita. Kembali ke contoh yang tadi. Satu orang menganggur, itu bisa menjadi masalah pribadi. Tapi jika jutaan orang menganggur karena krisis ekonomi, maka itu mulai bertanya, bagaimana keadaan ekonomi negara? Apakah lapangan kerja berkurang? Apakah ada perubahan teknologi? Apakah pendidikan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Pertanyaan berubah, dan ketika pertanyaan berubah, cara kita menjawab jawabannya juga berubah. Misalnya seorang siswa kesulitan belajar. Kalau hanya satu siswa, mungkin masalahnya ada pada dirinya. Tetapi jika hampir seluruh siswa di satu sekolah mengalami kesulitan yang sama, barangkali yang perlu kita lihat bukan hanya siswanya. Bagaimana metode mengajarnya? Bagaimana fasilitas sekolahnya? Bagaimana kurikulumnya? Sosiologi mengajak kita untuk selalu bertanya, apakah ini hanya terjadi pada satu orang atau apakah ini merupakan pola dalam masyarakat? Mengapa ini penting? Menurutku inilah salah satu hadiah terbesar dari belajar sosiologi. Bukan karena kita menjadi lebih pintar, tetapi karena kita menjadi lebih rendah hati. Kita tidak lagi terburu-buru menghakimi. Kita mulai menyadari bahwa manusia memiliki kehidupan yang dipengaruhi oleh begitu banyak hal. Keluarga, lingkungan, ekonomi, budaya, pendidikan, kebijakan, dan sejarah. Semuanya saling berkaitan. Lain kali ketika kamu melihat seseorang mengalami kesulitan, coba bertanya dua hal. Apa yang sedang dialami orang itu? Lalu, apa yang sedang terjadi pada masyarakat di sekitarnya? Kalau kita mampu melihat keduanya secara bersamaan, mungkin kita sedang melatih apa yang disebut C. Mills sebagai imajinasi sosiologis.
Dan menurutku itulah salah satu cara terindah untuk belajar memahami manusia. Jika ingin membaca gagasan ini langsung dari penulisnya, buku yang paling sering dijadikan rujukan adalah The Sociological Imagination, tahun 1959 karya Sue Wright Mills. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya klasik yang mengubah cara banyak orang memahami hubungan antara individu dan masyarakat. Hari ini kita belajar bahwa banyak hal yang kita anggap sebagai masalah pribadi ternyata seringkali berkaitan dengan masyarakat yang lebih luas. Tetapi bagaimana sebenarnya masyarakat memengaruhi kehidupan kita? Masyarakat bukanlah satu orang yang datang lalu menyuruh kita melakukan sesuatu. Namun setiap hari masyarakat hadir melalui aturan, harapan, dan kebiasaan yang kita anggap wajar. Di perjalanan berikutnya, kita akan mulai mengenal salah satu cara paling sederhana bagaimana masyarakat memengaruhi perilaku kita, yaitu melalui norma sosial. Kenapa kita patuh pada aturan bahkan saat tidak ada yang mengawasi? Kadang, satu pertanyaan sederhana bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Jika kamu menikmati perjalanan belajar ini, dukung dengan subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut melihat masyarakat dari perspektif yang berbeda. Bersama Sociology POV, Changing the Way We See Society.